Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Secara khusus kita akan bahas mengenai mungkin altcoin apa sih yang menarik ya, yang kita bisa masukin ke dalam radar. Nanti saya akan bahas mengenai kenapa menarik. Lalu kita nanti juga akan bahas mengenai teknikalnya, buying zone-nya kira-kira di area berapa. Dan ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe juga. Mungkin kita bisa aim for 520 likes di video kali ini kalau memang teman-teman suka videonya dan menemukan video ini cukup membantu ya. Ya mungkin kita bisa masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke. Nah, kalau kita bahas update market crypto untuk saat ini ya, kita bahas dulu strateginya ya. Untuk Bitcoin saat ini memang konsolidasi di area 62.700 ya. Seperti yang saya sempat bahas di last video, the final dump. Apakah ini akan menjadi final dump atau dump terakhir untuk Bitcoin? We'll see. Tapi saat ini memang kita masih konsolidasi nih di area level supportnya gitu ya. Jadi secara struktur sebenarnya ini kita strukturnya belum loss gitu ya, dan memang ini masih sesuai dengan outlook yang sempat saya share juga di community gitu. Jadi ini memang masih following the outlook lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut komunitas juga ya, saya ada Telegram, Discord, all free juga, bisa langsung cek aja di deskripsi gitu ya. Semoga kita bisa menemukan komunitas yang sehat juga di untuk teman-teman di dalam market crypto ini gitu, karena kita butuh community yang strong dan saling positif gitu. Nah, jadi kalau Bitcoin saat ini di area level support gitu, which is kalau saya pribadi, I think it's a good time untuk dollar cost averaging gitu. Tapi apakah Bitcoin bottomnya di sini? Nah, ini kita belum tahu gitu. Nah, tapi saya akan share dulu ke teman-teman outlook beberapa altcoins yang saya sendiri perhatikan juga dan cukup menarik, biar teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya. Jadi kita lihat dulu ya, overall secara fear and greed index kita di area greed ya. Jadi memang kita masih di area greed. Mungkin kita lihat kalau Bitcoin konsolidasi seperti ini lagi, the fear in the market ini mulai mungkin ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam area netral. The which is kalau misalnya kita masuk ke dalam area netral, I think it's a good opportunity, lebih signifikan lagi untuk buy. Dan memang altcoin still technically menurut saya quite bleeding gitu ya. Ini area rata-rata mungkin turun sekitar 7%, 9%, 10%. Ya memang resiko di altcoin seperti ini. Hopefully altcoins bisa bounce back. Tapi kita akan lihat beberapa ya. Jadi untuk di video kali ini secara khusus saya akan bahas mengenai big caps. Jadi lebih ke arah top 100 kripto lah gitu ya. Jadi saya akan ada 4 yang menurut saya cukup menarik dan bisa masuk ke dalam radar teman-teman ya, karena secara harga dia sudah terkoreksi yang lumayan. Oke, let's start. Ada yang pertama, bukan Bitcoin, bukan Ethereum, I pick Solana ya. Jadi ini Solana basically karena apa? Karena koreksinya cukup dalam ya. Dalam 7 hari dia turun sekitar 23%. Dan teman-teman tahulah Solana, how strong Solana dalam bull market ini ya, dalam beberapa bulan terakhir. Dan saya rasa Solana ini akan continue untuk outperform lah the market ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang demand dia ada ya. Secara blockchain dia cepat. Dan pastinya kalau teman-teman lihat dari secara DeFi lama di sini juga, Solana ini sudah di area top 4 ya, udah di big 4. Dikarenakan apa? Dikarenakan meme coin ya. Mungkin dari beberapa teman-teman trading meme coins ya rata-rata di Solana gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman mau belajar trading meme coins atau mau masuk ke dalam on-chain istilahnya, I think it's a good time untuk lihat Solana juga, karena cukup terkoreksi secara harga ya. That's for Solana gitu ya. Ini ranking berapa Solana? Ranking 5 ya. Next ya. Kalau nextnya itu saya lihat sedikit lebih bawah, which is Chainlink. Jadi ini saya sort berdasarkan market cap. Chainlink ini nomor 16. Simple juga. Chainlink ini kalau menurut saya secara fundamental ini one of the best ya di market crypto ya. Tapi memang secara price action dia quite lagging. Tapi kita lihat dia sudah di area support. Nanti saya akan bahas secara teknikal satu persatu. Chainlink ini di bagian apa? Dia di bagian sebenarnya Oracle gitu ya. Dan banyak perusahaan kripto atau sebenarnya bukan kripto doang gitu ya, yang memang
real world gitu ya, ya mereka juga menggunakan Chainlink seperti untuk decentralized computing platforms. Dan salah satu yang baru yaitu adalah cross chain-nya, di mana CCIP ya, di mana Chainlink mulai terfokus di cross chain, jadi bisa move data ya dari beberapa blockchain, istilahnya itu. Jadi cross chain lah, CCIP, teknologi cross chain interoperability protocol. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi CCIP ini digunakan di sini nih untuk menjadi penghubung lah istilahnya ya, untuk blockchain networks, untuk DeFi applications, CBDC juga di sini, dan ini berhubungan juga masuk ke dalam web fintech ya. Jadi ini secara diagram seperti inilah kegunaan Chainlink sendiri ya. Ini yang sempat saya bahas sih, Chainlink, cross chain by Chainlink. Ini yang sempat trigger the move up untuk Chainlink di awal tahun, dan I guess ini menjadi salah satu good opportunity juga. Jadi tadi kita bahas Solana, Chainlink, it's more safe karena memang dua-duanya ini tergolong lebih karena big caps ya, lebih besar secara market cap juga. Nah, next up kita move down the list, masuk ke dalam area mid caps. Yang saya lihat itu adalah apakah ada nih Celestia nomor 51 ya, Celestia. I think Celestia ini menjadi one of the best launch crypto atau mungkin new narrative, which is the modular narrative, modular blockchain network yang sebelumnya di tahun bull market sebelumnya 2021 itu nggak ada gitu. Jadi this is Celestia. The price secara harga, kalau teman-teman nanti lihat secara teknikalnya pada saat saya jelaskan, itu juga udah terkoreksi cukup dalam gitu. Dan Celestia ini udah naik lumayan tinggi kenaikannya. I think terlalu tinggi sampai dia koreksinya juga dalam gitu, karena memang naiknya cepet banget gitu ya, dan mungkin belum ready lah istilahnya, karena dia akan tergolong kripto baru juga gitu, tapi good fundamental. Dan saat ini dia udah mulai build back up lagi lah istilahnya. Jadi Celestia ini apa? Celestia ini basically di mana menjadi DA layer atau data availability layer. Jadi teman-teman bisa kalau mau membuat suatu chain gitu ya, bisa pilih, istilahnya bisa memilih, oh saya mau DVM, mau menggunakan OP-Stack dan lain-lain. Jadi pilih yang bagian yang teman-teman suka lah istilahnya, karena setiap network itu ada benefitsnya masing-masing, dan dia bisa deploy secara cepat juga. That's Celestia gitu ya. Ini mana baris Celestia? Secara ini Celestia have been on the run up. Jadi kalau teman-teman secara di crypto bubble sendiri, I think TIA ini one yang satu-satunya yang hijau. Ada OKB sama TIA nih yang lagi naik gitu ya, karena memang koreksinya lumayan dalam gitu ya, walaupun nggak ada events yang terkait Celestia, cuma ada hackathon event saja sih untuk saat ini ya. Nah, inilah salah satu contohnya. Deploy fast, bisa memakai any virtual machine gitu ya, lalu aksesnya banyak, abundant. Ya, that's untuk TIA. The last one gitu ya, the last one itu rankingnya di atas TIA hanya satu, yaitu adalah Phantom. Ya, Phantom saya sempat bahas Phantom cukup dalam. I think di sini the comeback duo, teman-teman bisa cek Phantom. Tapi saya akan update di sini kan, ini udah sebulan lalu ya. Nah, what happened to Phantom gitu ya? I think Phantom dia akan rilis Sonic ya, which is ini akan lebih cepat lagi, Phantom Sonic. Jadi Phantom saat ini transaksinya pun menjadi salah satu transaksi tercepat. Bahkan kalau kita mau compare Phantom dengan Solana, ini bisa gitu, karena Solana juga cepet ya, fast. Jadi scalability, mereka tuh promote scalability-nya fast, tapi kadang Solana you know lah, suka macet gitu ya. Tapi kalau Phantom I think it's good gitu. Mulai comeback lah istilahnya ya, a thriving ecosystem. Dan dia baru juga ada bridge di wormhole. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman grafiknya. Dan kalau teman-teman lihat UI atau interface Phantom dan sudah mungkin menggunakan Phantom Network gitu ya, memang transaksinya juga cepat dan murah ya. That's Phantom in general. Nanti kita mungkin bisa deep dive lagi ya setelah mungkin market mulai start to recover. Nah, ini tapi teman-teman bisa lihat lah, time to finality-nya kurang lebih 1 detik ya. Transaction cost-nya kurang dari $0.01. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman bisa lihat. Phantom Unique Address ya, dimana Phantom Unique Address ini sudah masuk lagi ke area all time high-nya lagi gitu ya, 173 juta address. Lalu ini yang tadi saya bahas wormhole ya.
Nah ini ya, oke, cross chain activity di wormhole ini Phantom ini menjadi salah satu chain yang top 6 lah gitu ya, di bawah Aptos, Binance Smart Chain, Arbitrum, Solana dan Sui. Phantom ini ada sekitar 3,2% menggunakan USDC.E. So ini harus diperhatikan sih sebenarnya kalau menurut saya Phantom ya. Still have some potential to do ya, hopefully, karena dia ada beberapa upcoming months juga akan ada beberapa event. Salah satunya adalah launching dari Sonic juga. Nah, yang saya juga perhatikan dari Phantom ya, kenapa saya sempat bahas di sini gitu, The Comeback Duo. Ini saya melihat salah satu top developernya, mungkin developer kripto yang cukup terkenal istilahnya, yaitu adalah si Andre Cronje gitu ya. Andre Cronje sendiri dia lebih sering tweet gitu ya, dan salah satu tweet dia itu mengenai meme coins. Jadi kalau teman-teman lihat, memang meme coins di Phantom itu mulai mengalami kenaikan juga, tapi saat ini lagi koreksi karena market mengalami koreksi. Jadi I think cukup menarik juga untuk melihat ekosistem dari Phantom sendiri, walaupun ya saya udah lihat sort through, it's quite high risk juga gitu ya. Jadi kalau mau lebih safe ya play on Phantom aja. Ya, I think that's all. Dan ini keempat altcoins-nya, I think keempat altcoins-nya pun it's available on Binance gitu ya. Dan memang kalau teman-teman mencari exchange juga, Binance is one of the top. Bahkan dia nomor 1 di dunia untuk saat ini gitu ya. Ada 187 juta users ya, exchange global, dan complete lah, all in one exchanges. Teman-teman mau spot trading, futures trading, ya basically kalau teman-teman mau daftar Binance juga, belum daftar Binance, bisa menggunakan referral code saya juga. Binance banyak project launch pool-nya, launchpad dan launch pool yang sering kita bahas juga di YouTube. So ya, make sure teman-teman daftar juga dan bisa bantu dengan referral code saya. Nanti saya taruh di deskripsi ya, kalau teman-teman sekalian untuk support channel ini. Ya, I think that's all untuk keempat kriptonya. Sekarang kita bahas mungkin mengenai teknikalnya ya, secara teknikalnya. Bahas Bitcoin dulu, jadi teman-teman lihat secara outlooknya, baru nanti kita bahas mengenai satu persatu altcoins-nya ya. Saya udah label berapa zone-nya. So basically di sini kita lihat Bitcoin consolidate gitu ya, consolidating. Kita belum break of structure, walaupun saat ini sebenarnya cukup menarik ya, karena di sini istilah kita udah di area key level lah. Ini antara kita mau bounce atau enggak, teman-teman. Satu hal yang saya perhatikan itu sebenarnya di ini exponential moving average 100-nya gitu ya, EMA 100. Jadi saya lihat ini EMA 100 untuk Bitcoin ini akan menjadi the last support ya. Jadi akan ada dua level yang saya akan perhatikan. Yang pertama level saat ini, which is level Bitcoin consolidating. Jadi kalau nanti teman-teman altcoins ya, buying zone pertama itu adalah buying zone area mungkin kisaran 2-3% di area sekarang, pada saat video ini dibuat ya, sekarang ya. Lalu buying zone kedua adalah ketika let's say Bitcoin turun ke bawah ya, which is ini worst scenario kalau ke bawah, tapi quite interesting ya, karena ini quite strong support juga. Kalau teman-teman lihat di Fibonacci level, di sini di area golden ratio ya 0,618, golden pocket lah, dan 0,65, plus ada exponential moving average 100. Jadi saya lihat I think ini juga a good bet. Istilah kalau market turun ini bisa ngehold lah istilahnya ya. Jadi akan ada dua level untuk beberapa altcoins ya. Nanti kita langsung masuk aja Solana. Nah, kalau Solana, kalau altcoins memang lebih tergolong melemah, yang saya sempat bahas di last video. Lebih weak, jauh lebih weak gitu ya. Makanya kita lihat mereka sudah di bawah exponential moving average 100 ya. Tapi jangan underestimate Solana ya teman-teman. Kalau dikasih buying zone misalnya seperti I think seperti di sini gitu ya, Oktober di area ini, don't fade Solana istilahnya ya, karena dia naiknya cukup cepat juga nih. Naiknya di sini masih bisa naik 140%. Kalau dari Oktober naik sekitar 400%. Ya, kalau di area ini istilahnya balik ke area bulan Maret, bulan Desember 2023 dan 2024 ya. Jadi area buying zone pertama saya di box pertama ini mungkin sekitar drop 5-7%. Ini area kisaran 117 sampai 126 level. Hopefully kita bisa consolidate around this area. Or not, kalau misalnya Bitcoin turun ke 58.000, teman-teman mau coba pasang jaring. Nah, pasang jaringnya di area buying zone kedua.
99, 100 ya area tersebut ya. Ini area Solana. Oke. Next up. Tadi kita link. Nah, kalau link ini juga sama. Justru ini lebih menarik karena menurut saya dia consolidating ya. Ini balik ke area November, Desember, Januari ya. 2023 dan 2024 di area ini sebelum dia run up ya. Jadi ini teman-teman potensi lagi di sini. Link ini sebenarnya menurut saya lebih safe bet karena kenaikannya nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi turunnya lebih stabil lah istilahnya ya. Dan memang fundamentalnya kuat. That's it. Itu yang nge-back link. Area berapa? Area mungkin kisarannya 13,2 dolar sampai 12,8 is a good area juga ya, masih di box ini. Or kalau misalnya kita turun tadi ya, seperti Bitcoin let's say turun ke exponential moving average 100-nya, we might see another drop, 70% drop, mungkin ke area kisaran 10 dolar ya, 10,8 di area tersebut, kisaran ini. Kalau teman-teman tertarik melihat link LINK. Kita juga lihat Celestia. Nah, kalau Celestia ini sedikit berbeda ya. Pertama dia baru launching, jadi bahkan exponential moving average 100-nya aja belum terbentuk gitu ya. Tapi teman bisa lihat di sini dia membentuk seperti rounded top gitu ya. Karena kenaikannya cukup cepat ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini dia launching di Binance, gak lama kemudian dia pumpnya tinggi nih, bayangin dari 2,3 dolar gitu ya. Tiba-tiba pump ke 7 dolar, berarti udah naik sekitar 300%-an ya. 200%-an. And then dia consolidate di area ini, lalu dia pump lagi naik ke atas sekitar 232%. Jadi ini kalau kita beli dari bawah, ini udah naik sekitar 800%. Jadi ini run up-nya cukup cepat gitu. Dan I think banyak yang beli di area bawah sini udah mulai take profit. Dan saat ini saat yang cukup menarik, makanya kita bisa lihat Celestia ini lebih outperform the market. Mungkin udah pada take profit, they start mulai accumulating lagi nih. Yang melihat mau beli Chainlink tapi harga di sini terlalu mahal. Nah, harga di sini after pullback I think is a good one gitu. Area berapa? Area mungkin kisaran 9 dolaran ya, kalau kita bisa dikasih ke 8 dolaran lagi pun masih cukup menarik ya kalau kita ke area ini. Gitu. Worst case sebenarnya balik lagi ke area 6,5 dolar. Hopefully not, karena kalau turun untuk Celestia di sini it's quite deep ya, sekitar 30%-an. Ya, hopefully mungkin dia ranging aja di area ini. Kalau saya lihat dia ini mungkin lebih potensi yang bisa melawan market. Karena secara price action dia sedikit berbeda. Dia udah mulai turun nih dari Februari, dia udah downtrend istilahnya. Ya, that's dia. The last one is Phantom. Nah, kalau Phantom ini area buy zone-nya udah di area buy zone juga. Kisaran area 0,60 sen ya, 0,60 dolar. Ini teman-teman bisa perhatikan juga kisaran 7% sampai ya 6 sampai 5 sampai 7% drop lah gitu ya. And then another buying zone itu di area bawah sini. Which is sekitar 0,40 0,46 ya. I think sebenarnya 0,5 it's a good psikologi level juga sih for Phantom. Jadi ya perhatikan 0,5 juga. Oke. Kira-kira inilah keempat mid caps ya, karena ada beberapa rekomendasi juga. Mungkin nanti saya akan share low caps juga kalau teman-teman bisa mencapai likes 500 likes gitu, 520 likes ya. Kita akan bahas lebih kripto kecil yang potensinya lebih besar gitu ya. Jadi ya I think that's all for now. Jangan lupa tuh share juga, dan teman-teman mungkin komen yang udah di last video ini. Komen kira-kira dari keempat ini teman-teman prefer yang mana sih gitu ya. Jadi saya tahu juga. Dan sekali lagi thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.